Indonesia menjadi lahan empuk bagi sindikan pelaku kejahatan, yang mengendalikan bisnis ilegal perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang. Modus yang dilakukan para pelaku TPPO tersebut bervariasi, salah satunya adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal atau pembantu rumah tangga. Hengki menjelaskan TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. TPPO dinilai sebagai bentuk perbudakan modern dan ini bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang terbanyak secara berturut-turut adalah prostitusi, eksploitasi tenaga kerja Indonesia, eksploitasi pembantu rumah tangga, jual beli anak, dan jual beli organ tubuh. Subjek pidana dalam tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari setiap orang, korporasi, kelompok terorganisasi, dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Mayoritas korban juga merupakan berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak. Data Simfoni PPA mencatat bahwa dari tahun 2020 hingga 2022 terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO. Sementara pasca Satgas TPPO dipimpin Ketua Harian adalah Kapolri. Satuan Tugas TPPO Polri menerima 757 laporan selama periode tanggal 5 Juni hingga tanggal 14 Agustus tahun 2023. Dengan jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.425 orang, sedangkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 901 orang. Dan ini banyak merupakan bentuk daripada transnational organized crime. Seperti yang kami ungkap terakhir terkait dengan tindak pidana penjualan ginjal secara ilegal ke Kamboja. Kemudian rekan-rekan sekalian, bahwa kita juga sudah melakukan perpres yang terbaru adalah Perpres nomor 49 tahun 2023, yaitu tentang gugus tugas pencegahan penanganan TPPO. Kalau undang-undang TPPO ini adalah manifestasi daripada protokol Palermo. Kemudian Perpres nomor 49 tahun 2023 ini membuat tidak lanjut daripada undang-undang penjualan perdagangan orang, di mana kemarin Perpres ini muncul karena adanya kejadian yang kebetulan dilaporkan di Polda Metro Jaya, yaitu tentang online screening yang terjadi di Myanmar. Kemudian di sana terjadi perdagangan orang, penyiksaan, kemudian pemaksaan penindasan baik fisik maupun psikis, kemudian melalui uya-uya ya waktu itu mencuat melalui media sosial, akhirnya menjadi atensi pemerintah, dan ternyata ini lokasinya ada di daerah konflik di Myanmar, di daerah Myanmar. Itu memang susah tersentuh bahkan bagi aparat. Hengki menyimpulkan, selain mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi TPPO, ada beberapa aspek yang harus diperbaiki, misal soal SOP para imigran di imigrasi, memperketat pemeriksaan dan data real PMI Indonesia. Tim Liputan Tinta Informasi.